Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan majelis yang memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Saya menyampaikan salam dari Boksu, tidak bisa ikut karena beliau harus juga ada pelayanan. Ya, kami sudah pensiun tidak nganggur ya saudara. Jadi kami terus ada pelayanan yang harus kami kerjakan sampai Tuhan memanggil kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang gadis pergi ke sebuah toko buku. Nah, dia tertarik dengan satu buku, dia diambil. Ya, dia lihat-lihat. Kayaknya bagus nih, kayaknya bagus. Akhirnya dia membeli buku itu dan dibawa pulang. Tetapi sampai di rumah, dia coba lagi lihat. Kok kayaknya nggak menarik ya. Taruh. Dan buku itu tidak dibaca lagi. Berapa bulan kemudian, dia berkenalan dengan seorang pria. Dan akhirnya mereka menjalin hubungan pacaran, gitu ya. Terus setelah agak lama, dia langsung teringat gitu loh. Kayaknya namanya kok sama dengan penulis buku yang dia beli. Terus dia tanya gitu loh, sayang, aku pernah beli buku. Dan namanya, pengarangnya itu sama dengan kamu. Jangan-jangan kamu nih yang menulis. Si pria itu diam dan dia mengatakan, benar sayang, itu adalah buku karangan saya. Wah, begitu mendengar itu buku karangan saya, ini gadis pulang. Langsung ambil buku itu, dia baca, kebut semalam habis. Sambil senyum, merenung. Terus apa? Sambil membayangkan si penulisnya itu loh. Buku yang tadinya tidak menarik, menjadi menarik karena dia tahu siapa penulisnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini akan menjadi buku tebal dengan tulisan kecil-kecil yang ceritanya nggak pernah berubah, kisahnya tetap, ya bukunya tetap Kejadian sampai Wahyu dengan kisah yang sama, menjadi tidak menarik. Ketika Alkitab ini hanya kita anggap sebagai buku biasa. Tetapi ketika kita mau mengenal dan mau terus mencari keindahan-keindahan dari Alkitab ini, maka kita akan seperti gadis tadi. Kita akan senang untuk membacanya. Kita mungkin akan senyum-senyum sendiri. Kita akan marah, mungkin terlibat di dalamnya di situ, kesel gitu. Karena kita mencoba memahami isinya. Kalau saudara ingat tahun 2019, Boksu pernah mencanangkan tema tahunan kita. Apa? 2019, yang tahun lalu aja lupa. Bukunya gak kebawa. Cerita, masih ingat gak? Jemaat yang mencintai firman Tuhan, dan dia ngomong gini, "Mak, bikinin lagu. Ku mau cinta firman-Mu, ku mau simpan janji-Mu." Ingat?
Itu tahun 2019. Mencintai firman Tuhan. Nah, saya kembali mendapat tema mencintai firman Tuhan. Satu pertanyaan. Bertanya. Tema kita ini bertanya. Apakah kita mencintai firman Tuhan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tepat sekali tema ini diberikan dengan nats yang di sana dipenuhi oleh ungkapan cinta seorang manusia kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ini adalah mazmur yang memiliki ayat terpanjang. Kira-kira berapa nih? Siapa yang tahu? Langsung. Hah? 176 ayat. Nah, di dalam mengungkapkan cintanya pada firman Tuhan, pemazmur mencari istilah-istilah yang luar biasa. Sampai waktu saya membacanya ini, saya sudah berulang kali membaca ini, dan saya tidak pernah bosan karena ini indah sekali gitu ya. Mazmur 119 ini mengenai firman itu tuh bisa dihubungkan, direlasikan dengan keadaan kehidupan kita sehari-hari itu sempurna, lengkap. Sehingga karena cintanya kepada firman Tuhan itu, pemazmur mencoba memikirkan, aku mau pakai istilah apa ya supaya aku bisa mengeksplor ya, menceritakan keindahan firman. Dan dia tidak tahu sebenarnya apakah ini akan tercatat, tetapi dalam anugerah Roh Allah ya, anugerah Tuhan, Roh Kudus berkenan mencatatnya menjadi Alkitab ini dan menjadi firman yang hidup. Coba kita mau cari berapa istilah yang dipakai oleh pemazmur untuk mengatakan firman Tuhan ini istilah yang dipakai. Kalau ada yang tahu silakan jawab dulu. Berapa istilah? Berapa? Belum tahu ya, catat. 9. Ayo kita baca. Mari kita membaca Mazmur 119. Menarik sekali, Mazmur 119 ini akan sejajar dengan Mazmur 1 nomor 1. Diawali dengan satu kata. Apa? Berbahagialah, blessed, diberkatilah. Ya, mari kita membaca pelan-pelan. Nanti saudara akan menemukan apa saja istilah yang dipakai oleh pemazmur untuk mengungkapkan keindahan firman. Mari kita baca pelan-pelan saja. Ayat 1 pria silahkan membaca. Ayat 2 wanita sampai ayat yang ke-11 ya. Mari 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Amin. Apa saja istilah yang dipakai? Taurat, ketetapan, hukum, firman, titah-titahmu, apalagi
janjimu. Jalan-jalanmu. Ini adalah ungkapan pemazmur betapa dia sangat mencintai firman itu sehingga dia mencoba untuk mencari istilah supaya mewakili keindahan firman. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 itu kita akan menemukan ada 11 kali pemazmur mengatakan, aku mencintai, ku cintai firman-Mu. Ya. Berkali-kali dipakai secara acak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dasar kita mencintai firman Tuhan adalah pengenalan kita akan siapa Tuhan yang kita percayai. Semakin kita mau mengenal Dia, maka semakin kita akan lebih tahu isi hatinya. Dan kita akan bisa hidup di dalam kehendaknya. Kita akan menjadi pemazmur yang terus mengenal dan mau mengenal dan mencintai firman-Nya. Bagaimana kita bisa mencintai firman? Yang pertama, kita mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan harus menyediakan waktu yang khusus untuk membaca, mempelajari dengan serius setiap hari. Nah ini kalau kita mau mencintai, ya kita harus dekat begitu ya. Orang yang mencintai, saling mencintai itu kan pengen dekat. Sama kalau kita menjadi orang-orang percaya dan mau dekat kepada firman Allah, kita mencintainya, maka kita akan mendapat sukacita, keindahan yang kita tidak bisa dapatkan di tempat lain. Artinya kita menyediakan waktu tertentu secara konsisten, kontinu dan konsekuen. Entah pagi, entah siang atau malam, ya. Silakan. Tapi cobalah kita membaca, nggak usah banyak juga nggak apa-apa. Tapi kita baca, setelah itu kita memohon Roh Kudus untuk kita mengerti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar dengan mendengarkan itu beda. Saya sekarang ini mendengar ada desusan AC. Ada orang yang berjalan, ya. Tapi kalau saya mendengarkan, saya berdiam untuk sesuatu yang khusus, saya harus tenang. Sama, kita tenang, duduk, mendengar. Dan firman Tuhan itu tidak audible ya. Langsung kita bangun itu, Tuhan berbicaralah kepadaku. Ya, mau apa gitu. Kita lari. Pasti. Tapi kan banyak orang, aku pengen mendengar firman Tuhan langsung. Saudara, bukan itu maksudnya. Mendengarkan firman Tuhan itu bisa secara pribadi. Kita merenungkan, kita mempelajari, kita menyediakan waktu khusus. Kita bisa langsung mendengar. Karena apa? Alkitab, kita sekarang ada Alkitab bersuara kan. Kita langsung dengar. Tetapi kalau saya masih tetap senang membaca. Karena saya bisa menandai, saya bisa mencatat. Setiap pagi saya membaca, saya catat ada yang ini muncul. Itu keindahan. Udah saya renungkan ini. Oh muncul lagi, ini. Gitu ya. Ketika saya merenungkan tentang Nuh. Gitu ya. Oh luar biasa. Ternyata pas ke satu gereja. Kami ada ibadah di situ. Aduh persis. Mencoba untuk saya renungkan. Oh iya ya. Kalau kita melihat Nuh gitu ya. Ini kan
Karena apa? Air bah itu kan hancur semua, gak tersisa. Tetapi di bahteramu, di sana ada pengharapan, di sana ada kehidupan. Porak-poranda hancur lebur, tetapi di dalam bahtera itu ada pengharapan, ada kehidupan, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. No masih bisa makan untuk berapa waktu sebelum tanah itu mengeluarkan tumbuhan lagi. Itu dalam sekali ketika kita mau belajar. Itu bukan hanya sekedar kisah, tetapi kita bisa mengambil ada satu kekuatan yang kita bisa dapatkan ketika kita merenungkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan perlu serius. Sehingga kita mampu untuk tahu. Alkitab kita baca, kita dengar, menimbulkan pengetahuan di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, mengapa sih firman Tuhan tuh seperti kadang gak bicara? Gak ada apa-apa disampaikan di mimbar yang biasa saja. Saya baca juga biasa saja. Karena kita tidak teduh. Atau mungkin ada kesombongan yang terselip. Saya mau udah tahu. Ini khotbah mau lari kemana saya tahu. Ya kalau udah tahu berarti kita seperti apa? Gelas yang sudah penuh. Sehingga air itu gak akan bisa masuk lagi. Kita udah tahu. Kita gak perlu mendengarkan lagi. Yang penting saya mau ke gereja, saya duduk tenang. Ada kesempatan kami beberapa waktu yang lalu kami ke kota Solo. Dan Boksu mengajak kami ke gereja di Solo itu. Gereja yang bagus ya, itu buatan Belanda itu, dari kayu masih ya, Joyodiningrat gitu ya, itu bagus, saya senang gitu. Begitu saya masuk udah ini, dah, ibadah dimulai, kan ada pujian, ada ini, duduk di sebelah kanan saya, seorang gadis. Kok ya pas ada HP ini punya siapa nih? Oh punya Boksu. Hah? Oh biarin, gak apa-apa. Saya buat contoh. Kebetulan kan ada. Jadi mulai dari ibadah itu gak nyanyi, baca Alkitab ya enggak, pokoknya berdiri, ya, baca Iman Rasuli, duduk lagi gini. Doa syafaat. Gini lagi. Saudara ngomong, berarti Bu Linda enggak doa. Melek. Ya toh? Kok tahu doa syafaat enggak doa? Ngelirik saudara. Karena usrat terus jadi saya ngelirik. Gini terus sepanjang khotbah. Gini terus sampai selesai. Jujur saya terganggu. Tapi saya nggak berani menegur kan. Ini bukan jemaat saya. Yang kedua, baru ketemu kok negur. Cerewet gitu ya. Apakah berdosa itu urusan Tuhan? Tetapi buat saya rugi banget dia. Duduk nyanyi kagak, dengar firman Tuhan kagak, apik, buang waktu, iya, melewatkan waktu yang sia-sia. Kadang ironis saudara, di negara-negara yang dilarang kekristenan ada, negara-negara komunis, orang Kristen begitu sulit untuk mendapatkan Alkitab untuk dibaca.
Bahkan mereka itu merobek satu-satu Alkitab ini untuk apa? Diganti nih. Ayo nanti minggu depan baca ini ya, minggu depan kamu baca ini. Gantian itu dirobek. Untuk supaya mereka bisa membaca. Dan mungkin mereka membaca sambil menangis. Ironis sekali. Di negara-negara yang bebas, Alkitab menjadi sesuatu yang disia-siakan. Gak dibaca, gak direnungkan. Buka seminggu sekali kalau sempat. Atau bahkan sampai Tuhan panggil pun gak baca. Sementara kalau udah dipetik, Alkitabnya mana? Alkitabnya mana? Taruh di peti. Hidup aja kagak baca. Mati baca Alkitab gimana? Ceritanya begitu loh. Kan cuman itu kan orang hidupnya aja yang iseng gitu loh. Saya bilang iseng banget tuh taruh Alkitab. Ya sudah, kalau saya maklum aja ya udah menunjukkan dia Kristen gitu kan ya. Tetapi hidup kalau nggak pernah baca loh. Mendengarkan firman Tuhan itu akan menjadi kesenangan, saudara. Kalau kita mengenal siapa Tuhan yang berfirman. Untuk menjadikan sebuah Alkitab ini perlu kanonisasi yang begitu luar biasa, mengumpulkan. Dan setiap kali ini saya melihat apa? Lukas itu kalau ngomong, yang aku ini pelajari dengan seksama, aku ini saksi hidup, bla 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 bla. Luar biasa. Kita nggak perlu hafal semua, nggak akan. Tetapi minimal ketika kita membaca, merenungkan, mempelajari, ada bagian-bagian yang ketika kita ada sesuatu yang kita butuhkan, dia muncul. Ketika kita lemah, aduh Tuhan, saya nggak kuat lagi, saya nggak tahan lagi. Ada firman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi yang terus-menerus, kita nggak tahu bagaimana ujungnya. Tapi kita masih tetap bisa makan, bisa hidup, bisa ini, bisa itu. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Firman Tuhan ini hidup dan perlu kita dengarkan. Yang kedua, kita bukan hanya mendengarkan, tetapi kita merenungkan. Mendengarkan dan merenungkan. Kita memberikan fokus hati, pikiran, jiwa agar kita mengerti firman Tuhan dan menjadikannya sebagai standar hidup. Kalau kita mendengarkan, membaca, sekilas saja bisa. Kita langsung tahu, ini ceritanya begini, oh iya ini. Tetapi ketika merenungkan, kita lebih dalam lagi. Saya ingat, gak akan pernah lupa kecuali pikun. Waktu saya masih SMP, opanya Grace, itu khotbah tentang ini. Bagaimana merenungkan firman. Dan dia mengatakan gini, kalau mau merenungkan firman, kita harus menjadi sapi. Tahu sapi? Sapi itu kalau dikasih makan banyak. Setelah itu dia akan apa? Duduk. Terus apa? Ngeluarin kan? Pak Hardi namanya apa? Bahasa Jawa? Gayemi. Tahu langsung. Ah itu kata-kata opah Pak Hardi. Mengunyah. Pelan-pelan. Gayemi. Saya seneng loh kata gayemi. Karena opah itu bilang apa? Ditok nih. Didik. Shut.
Dirasa nih, ini tadi rumput apa? Rumput gajah, ini ada rumput apa gitu kali ya. Saya belum pernah jadi sapi. Kalau saudara jadi sapi ya terserah, bisa nyebutin macamnya rumput gitu kan ya. Maksudnya tuh digayemi, direnungkan, dihayati, dikecap, dinikmati. Seperti saudara kalau udah beli kopi mahal itu loh, kan ada di langit-langit itu kan, di lidah, mahal, Starbucks, beda kan sama minum kopi yang 2000 seduhan gitu kan, glegek kan. Tapi kalau yang mahal, aduh, enak, gitu kan ya. Jadi dinikmati, saudara, digayemi, dinikmati. Jadi simpan, aku menyimpan janjimu dan merenungkan sepanjang hari. Itu yang jadi lagu kan ya. Dari Mazmur 119 ya. Merenungkan. Nah ini bagian merenungkan ini kan perlu apa? Menghubungkan. Kalau udah merenungkan, kita bisa menghubungkan dengan apa yang ada di sekitar kita, apa yang sedang kita alami, gitu ya. Jadi menghubungkan, merilet firman Tuhan itu dengan hal yang nyata, dan kita bisa ambil pelajaran, kita ambil berkatnya. Alkitab itu akan memiliki kuasa ketika kita mencoba untuk menjadikan itu sebagai pengalaman hidup. Saudara, merenungkan firman Tuhan itu indah. Karena dari firman Tuhanlah saya bisa berubah konsep tentang percaya diri. Saya sudah berkali-kali kan saya katakan, saya itu dari anaknya bapak itu benar-benar waktu masih gadis gitu ya, kok saya gitu ya, kulitnya hitam, mukanya kotak gitu kan. Orang kan maunya itu kan muka tuh yang bagus itu yang kayak apa? Bulat telur. Kulitnya, kalau cantik itu biasanya kan otak kita ini apa? Perempuan. Cantik itu putih. Makanya skincare. Laris manis. Putih. Licin gitu ya. Tapi kalau saya umur kayak saya di sini juga glamber gitu ya. Mau kenceng mau apa? Cantik. Mukanya bulat itu. Dan itu ada pada adik saya. Saya berkali-kali kan ngomongnya. Ada pada adik saya yang sekarang melayani di Semarang. Dia kulitnya putih. Hidungnya mancung. Saya juga mancung tadi ke dalam. Gitu ya. Kulitnya bagus. Saya gini. Oh gitu sih. Kenapa sih? Saya mesti mirip opa gitu loh. Kenapa gak mirip oma yang mukanya? Kayak bergumul. Tiap pagi loh saudara saya menderita. Karena nenek saya bilang apa? Lek pengen mancung ditarik dok. Tiap pagi gini. Nah, saya tiap pagi begini saudara. Sengsara. Sampai satu kali ada seorang hamba Tuhan praktek dari saat dia mengajak kita merenungkan Mazmur 139. Coba baca. Mari kita lihat 139. Ini yang merubah hidup saya. Konsep cantik itu kayak apa? Gitu ya. 139 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, dua ayat ini merubah konsep saya tentang cantik. Ada satu perkataan yang saya ingat dari hamba Tuhan itu, dia mengatakan, Tuhan sengaja menciptakan engkau seperti ini.
Wih, sengaja berarti apa? Dirancang. Nggak kebetulan. Kalau ada orang membuli sesamanya, itu sebenarnya membuli siapa? Saat itu membuat saya jadi apa? Pede. Saya ikut lomba pop singer. Ya, baju pinjem, sepatu pinjem, tapi berani di atas nyanyi. Bukan hanya gitu, sekadar penghibur. Itu kan namanya pop singer ya, bukan nyanyian gereja. Lumayan dapat nomor 2. Lumayan. Terus saya ikut lomba khotbah. Akulah terang dunia, barang siapa yang baru api-api boy. Dapat juara 2. Lumayan toh. Pede saya. Saya sudah tidak lihat kulit saya tidak mau lihat hidung saya nggak mau lihat apa saya. Saya mengatakan saya diciptakan oleh Tuhan indah. Jadi bagi saudara-saudara, anak-anak muda yang bingung dengan bentuk tubuh, bentuk hidung, bentuk rambut, bla 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 bla, stop. Renungkan firman ini. Jangan pernah rendah diri. Karena Tuhan sengaja menciptakan kita seperti ini. Aduh, lurusin rambutnya terlalu kribo Bu Linda. Nggak apa-apa. Toh nanti kribo lagi. Ya toh? Kribo lagi, betul nggak? Karena itu diciptakan oleh Tuhan. Ya kamu mau terus ini, enggak apa-apa. Ya usaha. Tapi kan nggak langsung tiap hari apa? Digundul gitu ya. Biarin deh, habis kribo terus tak gundul. Enggak kan? Cuman dilurusin. Ada rasa syukur. Ada rasa syukur. Saya sudah berulang kali saya mengatakan ketika saya masuk ke saat saya adalah mahasiswi paling miskin. Saya masih menyimpan beberapa buku tulis sebagai kenangan waktu saya di saat. Buku tulis itu menjadi saksi betapa miskinnya saya secara ekonomi. Saya mendapat diakonia. Tapi saya katakan, Tuhan mengasihi saya. Firman Tuhan harus kita renungkan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan dan memperbaiki kehidupan kita dengan kekuatan firman. Saudara, Ulangan 34 ayat 9 menjadi dasar perenungan kami berdua untuk melepaskan penggembalaan yang tidak mudah. Musa menaruh tangannya kepada Yosua dan Yosua didengarkan oleh bangsa Israel sama dengan bangsa Israel mendengarkan Musa. Ini adalah dasar mengapa kami merenungkan gereja ini harus terus berjalan. Baik untuk kami ketika kami stay di sini. Secara ekonomi, secara emosi. Kami masih saudara bisa butuhkan mungkin. Ekonomi kami terjamin. Tetapi untuk perjalanan gereja ini. Itu yang menjadi pemikiran kami. Itulah sebabnya saudara jangan lagi bertanya. Mengapa tidak ke gereja sini? Mengapa tidak kunjungi kami? Saudara, kami menjaga banyak hati. Ini menyakitkan. Tetapi kami harus lakukan. Kalau kami terus juga mengunjungi saudara ini apa gitu. Saya menjaga hati Bapak Gembala kalian. Kami menjaga hati hamba Tuhan kalian. Kami menjaga hati jemaat yang lain. Saya mengunjungi di sini. Kenapa tidak set juga dikunjungi? Sakit? Ya.
menahan diri. Tetapi demi sesuatu yang jauh lebih penting. Itu adalah perenungan kami. Tuhan memelihara kami. Tetapi tujuan kami merenungkan bagian ini. Supaya saudara terus berada di dalam penggembalaan. Seorang yang menerima tongkat gembala. Yang sudah diserahkan 100%. Kami hanya berdoa dan mendoakan saudara. Gereja ini, salib ini akan terus ada di sini. Ini hasil perenungan, keputusan yang tidak mudah. Karena pasti ada yang sakit. Mohon maaf, ada yang undang makan, terima kasih. Enak kok diundang makan, ini kayak curhat ya. Tetapi saya menahan, kami menahan. Kenapa? Kalau saya ikut diundang makan ini mau. Pas ini diundang makan saya nggak bisa. Terus bilang, kok sama dia kok mau. Kalau sama saya pusing. Tetapi kami punya prinsip. Harap saudara mengerti. Kami tetap mengasihi saudara, tetap mendoakan saudara, tetapi untuk penggembalaan, perenungan kami harus kami lakukan. Yaitu melepas penuh. Firman Tuhan ketika kita renungkan, dia akan membuat kita menjadi lebih bijak di dalam bertindak, di dalam berkomentar. Saudara, ini kalau kita nggak hati-hati, bahaya. Coba buka tentang Los Angeles. Saudara akan menemukan komen-komen yang memprovokasi. Komen-komen yang menghakimi. Komen-komen yang aduh saya sampai sedih rasanya. Tapi ada juga yang mendoakan. Ada yang memberikan support. Apa yang kita pikirkan ketika terjadi sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dan kita relatekan, dan kita hubungkan dengan firman Tuhan. Apa yang akan ada di dalam hati kita itu yang keluar. Ketika ini teman saya kirim WA, aduh Linda, ini maksiat gini. Saya enggak jawab. Saya hanya memahami semua terjadi atas izin Tuhan. Dan yang kedua, apapun yang ada di dalam dunia ini sifatnya fana. Bisa dimakan api, bisa kena bencana. Saudara bayangkan yang di Sukabumi, rumahnya habis kena apa? Banjir bandang. Semua fana. Hanya firman Tuhan yang kekal. Itulah sebabnya kita harus berpegang pada panji kitab suci. Pujian kita tadi semuanya menopang tema kita. Kita berdiri di atas firman yang hidup. Apapun yang terjadi, apapun orang mau bilang ini, kita berdiri di atas firman Tuhan. Karena kalau kita mau dengar omongan orang, repot saudara. Kita akan terombang-ambing. Wah, satu orang ngomong, Bu Linda, kamu pantas loh kalau pakai baju merah. Mau pakai baju merah, satunya bilang, hijau dong Bu Linda. Hijau itu ada biru. Nah, saya lama-lama gak pakai baju. Nah, ini salah, itu salah, ini salah. Apa kata Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan. Supaya kita boleh semakin paham, semakin mengerti. Dan firman Tuhan itu akan kita bisa, yang ketiga, melakukannya. Mendengarkan, merenungkan, melakukan.
Diberkatilah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan apa? Apa? Tentang mendengar dan melakukan firman. Perumpamaan tentang apa? Orang yang membangun rumah. Pondasinya, dasarnya harus kuat. Batu, bukan pasir. Sama, membangun kehidupan itu tidak mudah. Tetapi kita sudah membangun atas dasar yang benar, yaitu Tuhan, firman Tuhan. Nah itu bangunan kita akan kokoh. Saya selalu tidak akan pernah bosan mengatakan, kalau masih ada kesempatan, bahwa kita ini orang Kristen itu, kita tidak kebal yang namanya dengan penderitaan. Orang Kristen, orang yang bukan Kristen kena kanker, orang yang bukan Kristen lumpuh, orang yang bukan Kristen stroke. Orang Kristen juga bisa kena kanker, bisa stroke, bisa bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi konsep pengetahuan, pengertian itu yang akan mempengaruhi respon kita. Firman Tuhan yang tertanam di dalam diri kita, yang kita simpan, yang kita renungkan seperti sapi gayemnya tadi, itu akan menjadi konsep hidup kita, dan setelah itu akan menjadi gaya hidup kita. Kita melakukan, tahu, pengetahuan hidup, konsep hidup, mengerti. Setelah itu menjadi gaya hidup. Kita melakukan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita berusaha, maka kita akan menemukan kekuatan dan keindahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur bukan orang yang sempurna. Saudara bisa menemukan pemazmur Daud pernah jatuh di dalam dosa yang begitu dalam. Tetapi dia bertobat dan akhirnya memiliki satu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Orang yang hidup berkenan kepada Allah itu bukan orang yang tidak bisa berdosa. Masih bisa. Tetapi bukan kesengajaan. Bisa kepleset, ya. Daud, seorang yang mencintai firman Tuhan. Dia kepleset. Dan dia membagikan pengalamannya. Ini loh, saya kepleset karena saya nggak nyimpan firman. Saya nggak renungkan firman. Saya menuruti daging. Sebenarnya kalau kita mau jujur, melakukan firman itu kita sedang berperang. Melawan kuasa daging. Kemauan kita. Nah kita mesti lawan itu. Harus ini, gini. Lawan. Saya boleh katakan ini satu pengalaman. Saya dititipin uang dolar. Orangnya sudah menghitung lengkap loh saudara. Ya, udah persis nih. Sekian gitu. Nah, saya harus menyerahkan ke seseorang gitu ya. Saya hitung lagi di rumah. Lebih $100. Lebih $100. Ternyata ada lengket. Saya hitung lagi lebih. Itu ada pertarungan. Saya manusia. Saya mesti jujur. Saya ngomong orangnya lebih atau saya diam. Orangnya nggak tahu. Dan saya mengatakan, aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berusaha. Saya langsung telepon orangnya. Uangnya lebih $100. Saudara, ternyata kejujuran itu berbuah yang saya tidak pernah bayangkan. Karena Tuhan mengganti
Uang yang $100 itu saya antar kembali $200. Tetapi bertambah sekian ratus dolar yang tak pernah saya pikirkan. Kecil. Tetapi kalau saya melakukan dosa itu, mungkin saya tidak akan menerima yang ratusan dolar. Itu perlu perenungan. Peperangan. Ketika ada kekuatan lain yang mendesak kita untuk kita berbuat dosa, tahan. Ketika kita memiliki simpanan firman Tuhan, melawan kedagingan supaya kita menjadi orang yang menang. Luar biasa. Ketika mau taat itu enggak mudah. Taat melakukan firman Tuhan itu tidak mudah. Tetapi Roh Kudus akan membantu kita. Kita bisa dan pasti bisa. Sehingga kita mengalami berkat dari cinta firman. Apa berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita kalau kita mencintai firman Tuhan? Mari kita membaca Mazmur 1 ayat 3. Kita baca bersama-sama ayat ini. Tadi kan ayat 1, berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan, berdiri, duduk, tetapi kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan. Ayat ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah janji Tuhan untuk kita yang mencintai firman Tuhan. Hidup terpelihara. Mungkin tidak berlimpah ruah, tetapi kita terpelihara. Hidup yang terpelihara itu adalah hidup yang menyenangkan. Kapan kita butuh, Tuhan beri. Cukup bersyukur. Hidup melimpah dengan syukur. Dia katakan yang ia seperti pohonnya di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buah, bukan hanya seger, tetapi dia menghasilkan buah. Untuk apa buah? Dinikmati. Buah kebaikan. Buah apa saja. Jangan buah yang busuk. Buah yang baik. Kita bermanfaat dimanapun kita berada. Itu doa saya. Di Alkitab saya ini ada kalimat. Tuhan, kalau aku sudah tidak bermanfaat, panggillah aku. Ya buat apa hidup gak bermanfaat? Apakah kita sudah lemah? Bisa menjadi pendoa syafaat. Pagi ini ada Opung Gio. Beliau adalah seorang pendoa syafaat. Sekarang tidak bebas berjalan. Tetapi Opung masih bisa menjadi berkat. Berdoa. Berdoa. Untuk hamba Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk dunia, untuk apa saja. Keterbatasan itu tidak membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita mesti bersemangat, memiliki kekuatan untuk terus menjadi berkat. Dan kalau kita mencintai firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk kita menjadi berkat. Dan berkat Tuhan itu terus mengalir. Mengalir. Saudara, mengalir itu apa artinya? Dari sumbernya itu terus ada.
Kita bukan bambek, ya orang Jawa bilang dibambek ya, dimampetin, ditanggulin. Tidak. Hidup jangan kasih tanggul. Kita harus los. Terus mengalir menjadi berkat. Daud bukan orang yang sempurna. Tetapi dia hidup berkenan kepada Allah. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan diamis oleh Paulus, ya. Diulangi bahwa Daud itu hidup berkenan kepada Allah. Boleh kita lihat supaya kita tahu. Dikutip dari 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Tetapi di perjanjian baru Daud pun diingat atau bahkan dikutip oleh seorang ahli kitab, Paulus, ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Sudah ketemu? Coba kita baca. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kita bisa menjadi pemazmur. Kita bukan orang sempurna, saya pun sedang belajar. Tetapi mari kita cintai firman Tuhan supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa.